Oke, yang berikutnya kita akan lihat do and does. Oke, do and does itu juga sebagai pembantu kata kerja. It is helping verb. Dia berfungsi untuk membantu kata kerja khususnya dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Seperti begini contohnya, saya kasih tunjuk. So, waktu kita bilang I cook, bukan I am cooking, karena ingat to be dengan ing itu hanya untuk di progresif, hanya untuk di continuous yang sedang berlangsung. Kalau yang tidak sedang berlangsung, yang biasa-biasa saja, yang dasar saja, yang setiap hari kita buat dan bukan sedang berlangsung, kita cuma pakai kata kerja yang dasar. Jadi tidak perlu pakai to be di situ. Jadi seperti contohnya saya bilang I cook, saya masak. Jadi tidak bisa bilang I am cooking, karena I am cooking itu berarti saya sedang masak. Oke? Kalau mau bilang saya masak, berarti I cook, bukan I am cook. Tidak bisa, itu salah. Jadi harus bilang I cook, you cook, they cook, she cooks, he cooks, mother cooks. Itu bedanya. Kalau orang yang ketiga tunggal, dia, he, she, it, atau mother, atau sister, atau father, satu orang saja yang bermakna dia punya kata kerja itu harus pakai S di belakang untuk bentuk positif. Jadi I cook, you cook, we cook, they cook. Tapi kalau she, he, it, mother, or father, or sister, or teacher cooks, pakai S di belakang. Oke, jadi ada itu subjek dan kata kerja. Complete. Kalimat complete bisa tambah dengan objek, terserah, tapi itu kalimatnya complete seperti begitu, I cook. Ya, subject and verb. Kemudian kita harus minta bantu dari do waktu kita bikin kalimat jadi negatif atau kalimat jadi pertanyaan. Jadi I don't cook, you don't cook, they don't cook, we don't cook. Okay, don't itu pendek dari do not. Jadi bisa bilang I do not cook, bisa saja. Tapi kalau pendeknya jadi I don't cook, you don't cook. Seperti begitu. Bagaimana bentuknya untuk orang ketiga? Tadi di positifnya kita pakai cooks. Sekarang di negatifnya kita minta bantu dari does. Bukan do, does. 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 Oke. Jadi seperti begini. She doesn't cook. She doesn't cook. Or he doesn't cook. It doesn't cook. Mother doesn't cook. Father doesn't cook. Sister doesn't cook. Teacher doesn't cook. Pokoknya orang ketiga dengan negatifnya kita pakai does. Doesn't. Does not. Kalau bentuk pertanyaan, bentuk interrogatif, kita ganti do-nya di depan, baru subjeknya. Jadi, I cook, I don't cook, menjadi do you cook, do they cook, do we cook. Seperti begitu. Oke, jadi pokoknya tinggal flip it over in the front sebelum subjeknya. Jadi itu lihat fungsinya do dengan does. Dia fungsinya untuk membantu kata kerja, untuk bikin kalimat jadi negatif, dan juga kalimat untuk kalimat pertanyaan. Kalau di positif, karena dia sudah ada kata kerja, dia tidak perlu dibantu begitu, kata kerjanya sudah ada. Jadi sip-sip saja. Oke, so dengan demikian, perlu kamu ketahui di bagian kata kerja ini adalah ada bentuk yang regular dan bentuk yang irregular, yang teratur dan yang tidak teratur. Ini penting karena waktu kalau kamu belajar tentang tenses, itu nanti dia akan muncul di situ. Tapi nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya. We will learn about tenses in the next session, so then you will learn a little bit more about irregular verbs and regular verbs. Jadi bisa tahu kalau bilang sesuatu yang sudah lampau, itu bagaimana bentuknya. And that is all for today, for this lesson about verbs. We will continue for the next session on irregular and regular verbs.
for tenses. Jadi kita akan sambung lagi dengan kata kerja khususnya untuk belajar tentang tenses supaya bisa lebih jelas. Nanti saya recap sedikit tentang yang sudah hari ini kita pelajari. Tetapi untuk recap hari ini, apa yang sudah kamu pelajari? What have you learned today? So today we have learned about what verb is, kata kerja itu apa, two types of verbs, dua bentuk kata kerja, yaitu action verb dan state verbs. Ingat bahwa state verbs tidak bisa pakai bentuk ing. Kemudian ada to be, kapan kita pakai to be dan kenapa kita pakai to be, untuk bikin continuous form only. Jadi untuk bikin present progressive continuous form, dan juga untuk bantu bikin kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Dan sama juga seperti do dengan does, bantu kata kerja dalam kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. I hope that is clear, but if you have any questions, please do ask. Don't hesitate to ask me. Put it in the comment box. Kalau ada pertanyaan, supaya saya bisa jawab atau tanya lewat email. My email will be in the description box below. And be sure to subscribe if you haven't yet already. And more verbs, action verbs and state verbs, and try to make sentences now using do's and using don't and using to be and using your verbs. Okay? And thank you so much for watching. I shall see you again in the next video. Keep practicing, because practice makes perfect.